Baik, perkenalkan nama saya Andreas Renando Purba. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama bagaimana jenis masalah case method, yang kedua bagaimana solusi untuk masalah case method, dan yang ketiga bagaimana teknik mengoptimalkan penilaian otentik di sekolah secara efektif. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana jelaskan jenis masalah case method. Nah, case method atau metode kasus merupakan pembelajaran partisipasif berbasis diskusi untuk memecahkan suatu kasus atau masalah. Nah, penerapan metode ini akan mengesahkan dan meningkatkan keterampilan berpikir secara kritis untuk memecahkan masalah. Begitu juga untuk kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, serta kreativitas terhadap sesama anggota kelompok. Nah, dalam menerapkan CASE method, mahasiswa ataupun siswa ataupun peserta didik jangan diberikan tugas secara individual, karena CASE method ini melakukannya secara berkelompok, tidak untuk individu. Nah, masalahnya yang pertama yaitu metode case method ini memerlukan persiapan pembelajaran. Nah, apa saja persiapan pembelajaran itu? Yang pertama yaitu alat. Nah, untuk belajar per kelompok itu kita harus memerlukan alat untuk peserta didik melakukan kreativitasnya. Yang kedua itu konsep yang kompleks. Nah, sebagai pengajar kita harus memberikan konsep yang kompleks untuk peserta didik untuk belajar. Nah, yang ketiga yaitu terkadang tidak mudah mencari ataupun menemukan permasalahan yang relevan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan suatu masalah yang akan dibahas. Nah, begitu tadi untuk penjelasan untuk pertanyaan nomor 1. Nah, yang kedua yaitu jelaskan solusi untuk masalah case method. Nah, untuk itu kita harus tahu apa kelebihan dari case method ini. Nah, di dalam case method para peserta didik termasuk siswa dan yang lain-lain memiliki peran utama dalam memecahkan masalah yang sudah ditentukan. Nah, lalu case method memiliki kelebihan yaitu memperlibatkan siswa ataupun peserta didik secara langsung. Mereka langsung berdiskusi, langsung berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Nah, untuk permasalahan seperti alat, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, kita itu sebagai pengajar ataupun guru memberikan fasilitas semampunya. Nah, dibalik dari itu, itulah gunanya perkelompok. Nah, perkelompok itu maksudnya mereka akan berdiskusi apa yang kurang dari mereka. Misalnya bahan-bahan atau alat apa yang tidak mereka miliki. Misalnya si A memiliki alat ini, si B memiliki alat ini. Nah, mereka itu bersatu untuk memecahkan masalah, termasuk masalah alat tersebut. Untuk mencari permasalahannya juga begitu. Mereka akan berdiskusi satu dengan yang lain. Mereka berdiskusi bagaimana permasalahan yang akan mereka bahas. Nah, itu untuk pertanyaan nomor 2. Sekarang pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan teknik mengoptimalkan penilaian otentik di sekolah yang paling relevan. Nah, untuk teknik mengoptimalkan penilaian otentik itu, nah kita itu harus menerapkan atau meningkatkan kedisiplinan kepada peserta didik. Nah, yang kedua, kita harus memotivasi para peserta didik untuk
mengerjakan tugas-tugas, tidak untuk tugas ini, tugas itu, tetapi kita memberikan motivasi agar mereka tidak jenuh ataupun yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan keaktifan kegiatan di sekolah ataupun di rumah. Nah, setelah kita memberikan tugas, kita akan meningkatkan keaktifan mereka di rumah agar mereka juga bisa diskusi di rumah, tidak hanya di sekolah. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas hasil belajar. Bagaimana meningkatkan kualitas hasil belajar? Caranya yaitu kita sebagai pengajar ataupun guru, kita harus pandai berkomunikasi dengan baik, begitu dalam penjelasan materi ataupun yang sebagainya. Yang kelima yaitu memotivasi mahasiswa untuk belajar. Nah, tidak hanya untuk mengerjakan tugas, tetapi untuk belajar. Nah, yang keenam yaitu melatih mahasiswa untuk berpikir kreatif. Kita di sini mengajak siswa ataupun mahasiswa, kita mengajak mereka untuk berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah. Apapun masalahnya, jika mereka berkelompok, mereka bersaling diskusi, kita akan latih mereka untuk memecahkan suatu masalah. Nah, demikian hasil penjelasan tentang jenis masalah, case method ataupun studi kasus. Begitu juga dengan solusi masalah dari case method dan teknik untuk mengoptimalkan penilaian otentik di sekolah yang efektif. Sekian dari saya, terima kasih.